Alphabetical Showcase adalah sebuah project yang paling ambisius dari The Goddamn Wota. Di sini gue berbicara dalam kapasitas seadanya gue sebagai personil The Goddamn Wota. Selama ini Goddamn Wota itu dalam hal mengcover lagu-lagu JKT48, kami tuh selalu mengalami perkembangan gitu. Dari awal kami diinisiasi oleh dua orang nih, saya sama Bang Jonathan Ferdian. Waktu itu akhirnya diundang main ke beberapa kota gitu. Kemudian personelnya nambah, jadi ada gitaris tambahan lagi, jadi ada pemain kahon, jadi ada vokalis gitu-gitu. Akhirnya sekitaran 2014-2015 kami banyak-banyak bikin acara sendiri di ibu kota, dan kami juga kalau keluar kota diundang gitu-gitu. Gue ngeliatnya ada perkembangan nih, dan puncak perkembangannya, puncak ke-BM-annya gitu kali ya, puncak idealisme kami itu adalah ketika akhirnya kami menggelar acara tribute di lantai 3, lantai F3 FX Sudirman. Itu kami bikin di situ sebenarnya beberapa kali, tapi yang terakhir nih waktu itu akhirnya bahkan kami sempat mengajak ex member juga untuk nyanyi bareng kami di lantai 3 itu. Kemudian playlistnya kami itu waktu itu saya memilih lagu-lagu yang memang belum pernah dibawakan orang lain sebelumnya gitu, lagu-lagu barunya JKT. Jadi kayak wow, idealis banget dan menuruti kebayaman gue banget gitu. Jadi waktu itu wah banget. Cuman sayangnya acara itu nggak pernah ada dokumentasinya gitu. Jadi gue tidak bisa membuktikan ke kalian juga. Cuman itu adalah puncak kebayaman di Goddamn Wota waktu itu. Sampai akhirnya kemudian kan gue pensiun lah, kemudian konten lagi JKT sekarang. Dan akhirnya setiap sebulan sekali di tiap akhir bulan kami bikin sesuatu atas nama The Goddamn Wota gitu. Dari bulan Januari kemarin kami bikin showcase Ingatlah Kembali gitu. Kemudian bulan Februarinya kami bikin Varkustik Online. Isinya sebenarnya sama, yaitu kami mengcover lagu-lagu JKT48. Sampai akhirnya kami tiba di bulan Maret, dimana di situ gue kepikiran kita naikin level yuk nih, jangan cuma gitaran bass gogonjrengan doang terus udah gitu. Gue pengen bikin sesuatu yang outputnya lebih maksimal, yang lebih bisa didengarkan untuk jangka panjang gitu, jadi nggak kentang gitu gue mikirnya. Maka terciptalah ide Alphabetical Showcase, dimana ya sesuai dengan namanya alphabetical berarti lagunya urut alfabet dari A sampai Z. Kalau di sini kan gue ngeliatnya lagu-lagu JKT ada yang judulnya berupa angka, berarti gue taruh number dulu baru A, B, C, D, E sampai Z gitu. Dan memperhitungkan absennya alfabet X sama alfabet Q di perbendaharaan lagu JKT, maka total jumlah lagu di Alphabetical Showcase adalah 25. Dan sejauh ini kami sudah menggelar Alphabetical Showcase sampai di alfabet S, alfabet ke-19 tuh, Skirt Hirari kemarin ya. Jadi kami masih menyisakan alfabet T, U, V, W, X nggak ada, Y sama Z. Jadi masih ada 6 lagu utang kami untuk Alphabetical Showcase yang rencananya akan dirangkum di Alphabetical Showcase Part 4 The Finale, yang rencananya juga bakal digelar bulan lalu, diundur bulan ini, diundur bulan depan, nggak tahu nih bulan depan, belum tahu apakah bakal masih bisa apa enggak, karena kan pandemi masih begini, situasi belum aman-aman banget. Jadi gue juga nggak berani keluar gitu. Nah, dan gue melihatnya Alphabetical Showcase ini adalah proyekan The Goddamn Wota yang paling ambisius, berbeda dengan apa yang udah kami gelar sebelumnya. Karena di sini tuh kami benar-benar men-treat lagu-lagunya sesuai dengan apa yang kami dengar di lagu yang bersangkutan gitu. Kami dengerin lagunya, kami ambil intisarinya gitu, kami dengarkan string sectionnya, nadanya kayak gimana kami ikutin, aksen-aksennya kayak gimana kami coba main-mainin gitu-gitu. Jadi apa yang didengar itu kurang lebih mirip dengan apa yang kita dengar secara asli di original lagu 48-nya gitu loh. Jadi ya udah bukan cuma gegonjrengan ngasal aja gitu, jadi lebih detail gitu. Dan instrumentasinya pun juga lebih lengkap, midi-midinya banyak, jadi nggak cuma gitar elektrik sama bass doang, tapi juga ada drumnya, ada keyboardnya, ada suara-suara lainnya gitu-gitu. Dan itu memang bukan sesuatu yang mudah dibikin. Untuk menggarap 6 lagu
aja tuh kami butuh sekitar 2 minggu gitu loh. Makanya kami kemarin membagi-bagi menjadi beberapa part dan akhirnya kami gelar tiap bulan gitu. Nah, waktu itu kan gua yang punya ide ya. Jadi jika menuruti keBM-an gua sebagai yang punya project, sebagai yang punya ide, gua tuh pengennya sebenarnya produk-produk dari Alphabetical Showcase ini dirilisnya tuh berbarengan gitu. Jadi kita tunggu dulu sampai nanti Alphabetical Showcase ini selesai, sampai lagu Alphabet Z ini sudah live gitu, sudah bisa dipertontonkan secara live stream, baru nanti kita rilis bareng-bareng alfabet nomor terus alfabet A sampai Z tuh kita rilis bareng-bareng dalam bentuk video yang bisa ditonton gitu loh. Cuman kan karena part 4-nya ke pending sampai nggak tahu kapan ya, jadi gue agak-agak harus tidak mendengarkan sisi ADLS gue dan harus berpikir ke sisi yang oportunisnya nih yaitu ini kita udah punya alfabet A sampai alfabet S loh untuk bisa ditonton orang-orang, kenapa nggak dibuka aja, gue pikir gitu. Daripada kelamaan nunggu, ini udah ada berpuluh-puluh video, berpuluh-puluh cover kami yang bisa ditonton, kenapa nggak dibuka aja gitu, gue mikirnya gitu. Cuman gue juga harus memperhitungkan efektivitas dari perilisan prematur ini. Kalau misalnya akan dirilis dalam waktu dekat, kayaknya saya akan dengan rendah hati sekali saya akan meminta tolong dan meminta bantuan dan meminta kerjasamanya dari para wotazen sekalian yang selama ini sudah setia mengikuti konten-konten di channel Rangpren ini. Jadi kan rencananya gue pengen rilis nih satu-satu nih dari alfabet nomor dulu tuh 1, 2, 3, 4 Yoroshiku. Habis itu alfabet A Aita Kata, alfabet B Boku wa Gambaru, alfabet C Cinderella wa Damaso Renai, alfabet D Darshina Ashikata dan seterusnya sampai alfabet S Skirt Hirari. Pengen gue rilis satu-satu. Cuman boleh nggak nih? Gue minta tolong nih. Gue pengen bikin kebijakannya gini nih. Jadi kita rilis satu-satu nih ya. Katakanlah gue rilis 1, 2, 3, 4 Yoroshiku nih, cerot. Nah, jeda antara 1, 2, 3, 4 Yoroshiku sama lagu berikutnya itu adalah 1000 view. Jadi 1, 2, 3, 4 Yoroshiku nih nyampe 1000 view dulu jumlah penontonnya, jumlah berapa kali video itu ditonton 1000, baru gue akan buka Aita Kata nembus 1000, baru buka Boku wa Gambaru dan seterusnya gitu. Jadi untuk kebijakan barusan gue akan minta kerjasamanya juga dari para wotazen sekalian yang lagi nonton. Maksud gue gini, bukannya lantas dengan begitu terus kita jadi nonton berulang-ulang gitu loh. Bukan. Jadi saya nggak minta untuk kayak satu orang jadi nonton 10 kali jadi dapat 10 view gitu, bukan. Ini permintaan mau minta tolong saya tuh lebih ke tolong bantu share video-videonya nanti agar yang nonton nanti bisa lebih banyak gitu. Saya nggak meminta untuk satu orang menonton berkali-kali, tapi justru saya meminta video ini untuk dibagi supaya yang tahu lebih banyak gitu. Boleh nggak? Kalau boleh, gue akan kita lanjut di kolom komen aja, paling gue akan bacain satu-satu dan balesin gimana baiknya nanti kalau misalnya udah tercapai sesuatu yang oke. Jadi mungkin sekitar 3 hari setelah video ini dirilis, gue akan mulai membuka dari playlist pertama, yaitu 1, 2, 3, 4 Yoroshiku gitu. Gimana guys? Apakah ini permintaan yang terlalu berat? Gue harap enggak ya. Ya udah. Gitu aja sih bang. Ya udah. Oh, tutup ya. Saya Rangga Pranira, sampai jumpa di video berikutnya.